Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Muhammad Ramdhani. Saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Pengertian metopen. Metopen atau metode penelitian adalah suatu proses atau tata cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode, merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dan kenapa untuk melakukan penelitian? Karena penelitian sendiri kita harus bisa membuat sesuatu yang belum pernah diteliti oleh orang lain, dan kita harus bisa membuatnya sendiri. Seperti itu. Adapun prinsip metodologi menurut Alfred Julius Sayre dalam karyanya yang berjudul Language, Truth and Logic, yang terkait dengan prinsip metodologi adalah prinsip verifikasi. Terdapat dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi dalam arti yang ketat, strong verifiable, yaitu sejauh mana kebenaran suatu proposisi atau dugaan-dugaan itu mendukung pengalaman secara meyakinkan. 2. Verifikasi dalam arti yang lunak, yaitu jika telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan ramalan masa depan sebagai pernyataan yang mengandung makna. Ayer menampik kekhawatiran metafisika dalam dunia ilmiah, karena pernyataan-pernyataan metafisika termasuk etika teologi merupakan pernyataan yang meaningless atau tidak bermakna lantaran tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. B. Menurut Karl Raimund Popper. Karl R. Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran, justification terhadap teori yang telah ada. Karl Popper mengajukan prinsip verifikasi sebagai berikut. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori-teori ilmiah yang bersifat hipotetis atau dugaan sementara tak ada kebenaran yang terakhir. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori lain yang lebih tepat. 2. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang itu akan memperlihatkan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesis. Selanjutnya, hipotesis itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya. Hipotesis yang berhasil dibenarkan atau justifikasi akan berubah menjadi hukum. K.R. Popper menolak cara kerja di atas, terutama pada asas verifikabilitas, bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti verifikasi pengamatan empiris. K.R. Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya, sebuah hipotesis atau hukum ataukah teori kebenarannya bersifat sementara sejauh belum ada
ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Misalnya jika ada pernyataan bahwa semua angsa berbulu putih melalui prinsip falsifikabilitas itu cukup ditemukan seekor angsa yang bukan berbulu putih, entah hitam, kuning, dan seterusnya, atau lain-lain. Maka runtuhlah pernyataan tersebut. Maka apabila suatu hipotesis dapat bertahan melawan segala usaha penyangkalan, maka hipotesis tersebut semakin diperkukuh. Menurut René Descartes dalam karyanya Discourse on Method, dikemukakan 6 prinsip metodologi, yaitu 1. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang ada umumnya dimiliki oleh semua orang. Akal sehat menurut Descartes ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya, tetapi yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan digunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Descartes mengajukan 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dimaksud, yaitu: jangan pernah menerima baik apa saja sebagai yang benar jika Anda tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya, atau Anda mungkin kurang pengetahuan tentang penelitian. Artinya dengan cermat hindari kesimpulan-kesimpulan dan prakonsepsi yang terburu-buru, dan jangan memasukkan apapun ke dalam pertimbangan Anda lebih daripada yang terpapar dengan begitu jelas sehingga tidak perlu diragukan lagi. B. Pecahkanlah setiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak yang dapat dilakukan untuk mempermudah penyelesaiannya secara lebih baik. Arahkan pemikiran Anda secara jernih dan tertib dari objek yang paling sederhana, yang paling mudah diketahui, lalu meningkat sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, ke pengetahuan yang paling kompleks, dan dengan mengandaikan sesuatu turut urutan bahkan di antara objek yang sebelumnya itu tidak mempunyai ketertiban baru. Buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin, dan adakan tinjauan ulang secara menyeluruh sehingga Anda dapat merasa pasti tidak satu pun yang ketinggalan. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. A. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak masa kanak-kanak. Bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. Berusaha lebih mengubah diri daripada merombak tatanan dunia. 4. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Kita memang dapat membayangkan diri kita tidak berubah, namun kita tidak dapat membayangkan diri kita tidak bereksistensi, karena terbukti kita dapat menyaksikan kebenaran pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita dapat saja meragukan segala sesuatu, tetapi tidak mungkin meragukan kita sendiri yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi, yaitu resiskoitas, jiwa bernalar, dan res extensa atau jasmani yang meluas. Tubuh diibaratkan dengan mesin yang tentunya karena ciptaan Tuhan, maka tertata lebih baik atas ketergantungan antara dua kodrat, ialah jiwa bernalar dan kodrat jasmani. Jiwa secara kodrat tidak mungkin mati bersama dengan tubuh. Jiwa manusia itu abadi. Adapun di sini karakteristik penelitian. 1. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah. 2. Metodologi penelitian adalah pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian dan ilmu merupakan organisasi dan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Proses penelitian. 1. Masalah penelitian mencakup penemuan masalah dan pemecahan masalah, tahap identifikasi bidang permasalahan, pemilihan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan masalah,
kajian teoretis menyusun kerangka teoretis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. 2. Pengujian fakta data mencakup pemilihan, pengumpulan, dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti data. Sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan survei. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang memberi feedback pada masalah atau pertanyaan penelitian. Adapun di sini paradigma penelitian. Paradigma kuantitatif. Paradigma tradisional. Paradigma kuantitatif bagi menjadi 7, yaitu paradigma tradisional, positivist, experimental, empiris. Menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel, penelitian dengan angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Bebas nilai dan tidak bias. Pendekatan dedukatif. Adapun pengujian teori dan analisis kuantitatif. Paradigma kualitatif. Ada 7 juga. Mendapatkan konstruktivis, naturalistis, atau interpretatif, atau perspektif postmodern. Menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Realitas bersifat subjektif dan berdimensi banyak. Peneliti berinteraksi dengan fakta yang diteliti, tidak bebas nilai dan bias, pendekatan induktif, penyusunan teori dengan analisis kualitatif. Terus, adapun perbedaan paradigma kuantitatif dengan paradigma kualitatif. Kuantitatif dengan paradigma kualitatif terletak pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan selanjutnya akan mempengaruhi strategi dan desain penelitian. Perbedaan asumsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Hubungan peneliti dengan fakta yang diteliti menurut paradigma kuantitatif diasumsikan bersifat independen, sehingga peneliti dapat menguji realitas fakta secara objektif, terbatas pada dimensi tunggal, bebas nilai. Sebaliknya, menurut asumsi paradigma kualitatif, penelitian berinteraksi dengan fakta yang diteliti sehingga lebih bersifat subjektif, tidak bebas nilai. Dalam proses penelitian paradigma kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif, sedangkan pada penelitian paradigma kualitatif menggunakan pendekatan induktif. 3. Paradigma kuantitatif menekankan pengujian teori dengan analisis kuantitatif dibandingkan pendekatan kualitatif yang memberikan tekanan pada penyusunan teori melalui pengungkapan fakta dengan analisis kualitatif. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan ilmiah. Tidak semua pengetahuan berupa ilmu, karena ilmu merupakan kriteria tertentu. Cara untuk memperoleh pengetahuan dalam kajian filsafat dikenal dengan istilah epistemologi atau filsafat pengetahuan. Karakteristik ilmu, pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai fakta atau fenomena alam. Fakta yang benar atau umumnya bernilai benar. Pengetahuan yang menjelaskan fenomena alam bermanfaat untuk memprediksi fenomena-fenomena alam. Pengetahuan yang terkandung yang dinilai dalam ilmu dinilai sebagai pengetahuan yang benar untuk menjawab masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Jenis-jenis penelitian ilmiah. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan tujuan. Kita harus mempunyai tujuan untuk penelitian ilmiah yang akan kita kerjakan. Harus ada pendekatan, tempat di mana kita akan menjalankan penelitian tersebut,
Terus pemakaian atau hasil atau alasan yang diperoleh dari penelitian itu, bidang ilmu yang diteliti. Misalnya bidang di IELTS, kita harus meneliti bagaimana cara agar alat itu supaya bisa bekerja. Taraf penelitian, teknik yang digunakan itu seperti apa, keilmiahan. Nah, keilmiahan ini harus betul-betul dikerjakan. Spesialis bidang atau beberapa. Nah, kita harus mempunyai bidang di penelitian ilmiah ini. Yaitu termasuk ada ilmiahnya, kita harus menguasai bidang yang diteliti, harus menguasai semua. Adapun kriteria penelitian ilmiah dapat menyatakan tujuan dengan sejelas-jelasnya, menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian data yang relevan, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telah teoritis atau berdasarkan pengungkapan data, telah mempunyai kemampuan untuk diuji ulang, memilih data dengan tepat sehingga hasilnya dapat dipercaya, menarik kesimpulan secara objektif, melaporkan hasil secara parsimoni, hasil penelitian dapat digeneralisasi. Ya, sekian. Itu saja mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.